Kebudayaan alat musik pada upacara pawiwahan. Latar belakang terdiri dari pengertian, sejarah, serta tujuan upacara pawiwahan. Kata pawiwahan berasal dari kata wiwaha yang merupakan bahasa Sanskerta dengan arti pesta pernikahan. Pawiwahan merupakan upacara pernikahan yang menggunakan adat Bali, persaksian kehadapan Sang Hyang Widi, dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri. Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan saling mengikatkan diri secara lahir dan batin. Mereka akan menjadi pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga serta melaksanakan tanggung jawab bersama-sama di dalamnya. Menurut Kitab Manusmurti, wiwaha bersifat wajib sekaligus religius karena berkaitan erat dengan kewajiban orang tua untuk melahirkan seorang anak laki-laki guna menebus dosa mereka sendiri. Upacara pawiwahan ini bertujuan untuk menghasilkan keturunan yang kemudian akan dapat melanjutkan amanat serta tanggung jawab kepada leluhur melalui upacara penyucian atau mabyakala. Pernikahan adat Bali memiliki sejarah yang panjang dan kental dalam budaya masyarakat Bali. Dalam tradisi Bali, pernikahan dianggap sebagai suatu proses yang sakral dan berisi makna yang mendalam. Pernikahan adat Bali berpedoman pada aturan kitab Weda dan hukum Hindu yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga diyakini pasangan pengantin akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di alam moksa atau abad. Sejarah pernikahan adat Bali dapat ditelusuri kembali ke masa lalu, ketika masyarakat Bali berangkat dari kepercayaan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum agama Hindu. Pernikahan adat Bali ini dibagi menjadi dua sistem, yaitu memadik dan merangkat. Memadik dilakukan di rumah mempelai perempuan, sedangkan merangkat dilakukan di rumah mempelai laki-laki. Upacara pernikahan adat Bali ini tujuan yaitu untuk mempersatukan dua orang menjadi suami istri dan memulai kehidupan baru bersama. Dalam sejarah leluhur Bali, pernikahan adat Bali dipercaya sebagai cara untuk mempersatukan dua orang dan memulai kehidupan baru bersama, serta untuk melanjutkan keturunan dalam keluarga. Alat musik yang digunakan. Teman-teman, walaupun sama-sama bernama gamelan, gamelan Bali memiliki perbedaan dengan gamelan dari daerah lainnya. Gamelan Bali mempunyai karakter suara yang kuat, dinamis, dan suaranya meledak-ledak dengan ritme musik yang cepat. Selain itu, gamelan Bali memiliki nada ataupun notasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan gamelan Jawa. Dalam upacara pernikahan pawiwahan Bali, salah satu alat musik tradisional yang sering digunakan adalah gamelan Bali yang menghasilkan suara khas yang mendukung suasana upacara. Selain gamelan, alat musik tradisional lainnya seperti suling dan rebab juga mungkin digunakan tergantung pada adat dan ritual spesifik yang dilakukan. Gamelan adalah ensembel alat musik tradisional Bali yang terdiri dari alat musik tradisional yang umumnya terdiri dari gong, gambang, gendang ataupun kendang, kempul, simbal, metalofon, dan juga bonang. Gamelan sendiri terdiri dari berbagai jenis dan alat musik yang digunakan pun berbeda tergantung jenis gamelan yang dimainkan. Namun, kelompok saya akan berfokus kepada pembahasan alat musik gamelan yang umumnya digunakan. Gong Bali adalah alat musik tradisional Bali yang terbuat dari logam atau tembaga dengan tonjolan atau lingkaran di tengahnya. Ada banyak variasi dalam ukuran dan bentuk, dan suara yang dihasilkan juga berbeda-beda. Alat musik Bali ini juga digunakan sejak abad ke-13. Gambang. Gambang adalah alat musik gamelan terbuat dari bilah-bilah kayu maupun bambu. Biasanya terdiri dari 17 hingga 21 bilah yang dimainkan dengan alat pukul. Gambang dapat menjangkau 2 oktav nada atau bahkan lebih. Kendang. Pada umumnya, kendang memegang peranan penting dalam barungan gamelan Bali.
Namun ada juga gamelan barungan yang tidak menyertakan kendang sebagai bagian dari alat musiknya. Demi pula ada berbagai jenis nama gendang tergantung pada jenis dan bentuknya. Dilihat dari jumlah ansambel atau alat musik gamelan balungan, ada dua jenis kendang, yakni kendang tunggal dan kendang berpasangan. Kendang tunggal biasanya memiliki satu drum dan satu penabuh, sedangkan kendang berpasangan memiliki dua kendang dan dua penabuhnya. Namun ada dua jenis kendang dari segi ukurannya, yakni kendang lanang kecil laki-laki dan kendang wadon besar perempuan. 4. Kempul. Kempul merupakan salah satu perangkat dalam gamelan yang ditabuh, termasuk dalam keluarga gong. Alat musik ini digantung seperti halnya gong, serta termasuk bagian dari kelompok instrumen keras dari gamelan. 5. Cengceng. Salah satu elemen kunci dari gamelan Bali yang membedakannya dari gamelan lain, bulat di bagian bawah dan dua logam bulat di bagian atas. Cara bermainnya dengan memukul logam putaran atas dengan logam putaran bawah. Alat musik ini disebut juga dengan cengceng ricik. 6. Genjer. Genjer adalah alat musik pukul logam metalofon yang menjadi bagian dari perangkat gamelan Bali. Alat ini memiliki 10-14 bilah logam kuningan bernada yang diikat menggunakan tali peluntur di atas rancakan yang dilengkapi resonator tabung dan ditabuh menggunakan pemukul berbentuk bundaran berbilah dari kayu Bali. Bonang. Alat musik bonang merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam pertunjukan musik gamelan Bali. Alat musik bonang adalah alat musik pukul yang terbuat dari bahan logam seperti kuningan, perunggu, atau besi. Ciri khas alat musik ini adalah memiliki tonjolan di atasnya yang disebut juga dengan plancu atau plencon, yang dipukul dengan dua pemukul khusus. Pemukul ini biasanya terbuat dari tongkat berlapis yang juga disebut dengan binhi. Pawiwahan berasal dari kata Sanskerta yaitu wiwaha yang berarti pesta pernikahan. Pawiwahan adalah upacara pernikahan adat Bali yang melibatkan persaksian di hadapan Sang Hyang Widi dan masyarakat untuk mengikat dua orang sebagai suami istri. Mengikuti aturan kitab Weda dan hukum Hindu, pernikahan ini bertujuan membawa kebahagiaan dunia dan juga moksa. Upacara ini memerlukan persiapan yang signifikan dan melibatkan gamelan Bali, alat musik yang juga digunakan dalam tarian, hiburan, komunikasi, dan sebagai sarana ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Sekian pemaparan materi mengenai upacara pawiwahan dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Kami berharap video ini memberikan manfaat dan juga wawasan baru bagi kalian semua. Kami menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu kami tingkatkan dalam video ini. Oleh karena itu, kritik dan juga saran dari kalian sangatlah membantu kami. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.